Desa Kalipucang, sebuah perkampungan kecil yang terletak jauh dari keramaian kota. Diapit oleh hutan lebat dan sungai deras, desa ini dikenal dengan penduduknya yang ramah dan hidup rukun. Namun, belakangan ini suasana desa berubah drastis. Sudah hampir sebulan, langit malam di Kalipucang seolah lebih gelap dari biasanya. Tak ada lagi suara jangkrik. Tak ada anak-anak yang bermain di halaman rumah saat senja. Semua orang cepat-cepat masuk rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Warga tak berani berkata terang-terangan, tapi bisik-bisiknya sudah menyebar kemana-mana. Konon, ada makhluk tak kasat mata yang bergentayangan setiap malam. Sosok itu melayang di atas atap rumah, mengincar perempuan hamil dan bayi yang baru lahir. "Enduk, cepetan masuk. Maghrib udah lewat," seru Buminah pada anaknya, Ayu, yang baru pulang dari warung. Ayu, gadis remaja berusia 17 tahun, mempercepat langkahnya. Matanya sempat menoleh ke pohon besar di dekat makam tua desa. Entah kenapa, setiap melewati sana, udara terasa jauh lebih dingin. Di rumahnya, Pak Darto, ketua RT, sedang gelisah. Ia menatap surat kabar lama yang berisi artikel tentang minyak kuyang, minyak mistis yang konon dipakai untuk melepaskan kepala dari tubuh. Sudah 3 malam terakhir, ia mendengar suara aneh di atap rumahnya. Seperti sesuatu yang menghisap udara, lalu bergeser pelan. Katanya pada istrinya, Bu Lastri, yang langsung pucat. Pada malam yang sama, bayi milik pasangan muda, Wati dan Surya, tiba-tiba menangis kencang. Ayam-ayam di kandang ribut tak karuan. Di luar jendela, bayangan merah kehitaman melintas cepat. Seperti kepala terbang dengan rambut panjang menjuntai. Dan di pagi harinya, darah tercecer di depan rumah mereka. Malam kedua semakin mencekam. Angin berembus kencang, menggetarkan genteng-genteng tua rumah penduduk desa Kalipucang. Kabut tipis turun dari arah hutan, menyelimuti jalanan tanah yang mulai basah oleh embun. Namun, bukan itu yang membuat warga makin takut. Suara tangisan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan dari rumah siapapun. Bukan pula dari bayi. Tangisnya nyaring, panjang, dan penuh penderitaan. Terlalu nyaring untuk ukuran manusia biasa. Terlalu memilukan untuk diabaikan. Pak Darto duduk kaku di kursi rotannya, menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Di sampingnya, istrinya, Bu Lastri, tak henti membaca ayat kursi. Mereka tahu, sesuatu sedang mengincar desa mereka. Suara itu dari arah balai desa. Tanya Bu Lastri lirih. Pak Darto mengangguk pelan. Atau dari pohon waru besar itu. Kau ingat cerita Simbah dulu? Yang katanya ada perempuan belajar ilmu hitam dan gagal ritual. Bu Lastri menutup mulutnya cepat-cepat. Jangan sembarangan ngomong, Pak. Di rumah lain, Ayu yang sedang belajar untuk ujian sekolah tak bisa berkonsentrasi. Tangisan itu seakan masuk langsung ke telinganya. Bahkan saat jendela sudah ditutup rapat, lampu kamarnya tiba-tiba berkedip, lalu padam. Gadis itu buru-buru menyalakan lilin, dan saat cahaya kecil mulai menerangi ruangan, ia melihat jejak kaki merah basah di lantai ubin mengarah ke ranjangnya. Paginya, penduduk gempar. Seekor ayam milik Warto ditemukan mati tanpa kepala, darahnya kering, dan bulunya berserakan. Tapi yang paling mengerikan, bekas cakar di dinding rumah. Yang lebih mengejutkan lagi, Bu Yati, seorang dukun beranak, menghilang sejak malam. Rumahnya kosong, namun aroma anyir menyengat dari dalam. Di bawah ranjangnya, warga menemukan sebotol minyak berwarna hitam kecoklatan. Berbau busuk menyengat seperti darah basi dan bangkai. Pagi itu, warga berkumpul di depan rumah Bu Yati, dukun beranak yang dikenal ramah dan banyak menolong persalinan warga. Tapi rumahnya kini sunyi, menyisakan pertanyaan dan ketakutan. Pak Darto, sebagai ketua RT, mencoba menjaga ketenangan. Namun siapapun bisa melihat wajahnya pucat. Bu Yati itu orang baik, tapi sejak kemarin aku lihat dia jalan malam-malam bawa botol hitam itu. Sendirian, bisik salah satu warga. Di dalam rumah Bu Yati, Pak Darto menemukan benda aneh lain, lembaran kertas usang berisi rajah dan tulisan aksara Jawa kuno.
Beberapa tulisan telah dihapus, namun satu kalimat masih terbaca jelas. Mantra ngilangake jasad, nglangi ing langit, nepsu getih perawan. Mantra menghilangkan tubuh, berenang di langit, haus darah perawan. Sementara itu, Ayu kembali merasakan keganjilan. Di sekolah, ia merasa selalu diawasi. Saat pulang, bayangannya sendiri seolah memiliki gerakan yang tak sinkron, terlambat beberapa detik. Malamnya, ia bermimpi melihat sosok perempuan berambut panjang. Tubuhnya hanya kepala dan isi perut, melayang di langit hitam. Dari mulut makhluk itu, keluar suara ibu-ibu menangis, merintih, menyebut nama. Rini, Rini. Ayu terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia merasa ada sesuatu di bawah tempat tidurnya. Saat mengintip pelan-pelan, 3 titik minyak hitam meleleh dari sela-sela papan lantai. Dan di balik kasur, selembar kertas ditemukan. Lusuh dan berbau anyir, bertuliskan nama-nama warga perempuan, namun satu nama disobek paksa. Ayu. Ayu tidak bisa tidur semalaman. Kertas yang ia temukan semalam kini ia simpan dalam lipatan buku sekolahnya. Ia ingin melupakan, tapi rasa takut menolak untuk pergi. Apalagi namanya yang sobek dari daftar membuatnya merasa seperti sudah ditandai oleh sesuatu. Pagi itu, ia memberanikan diri bercerita pada ibunya. Tapi respon sang ibu justru menambah kecemasan. Kamu jangan asal bicara. Nama-nama di daftar itu, jangan pernah kamu sebut-sebut. Bisa celaka kita. Enduk. Ayu bingung. Ibu tahu apa soal kertas itu? Ibu Ayu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Sementara itu, di balai desa, Pak Darto mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat, termasuk Pak Lurah dan Kiai Syakir, seorang ulama sepuh yang dihormati. Kiai Syakir memandangi botol minyak kuyang yang ditemukan di rumah Bu Yati. Ia langsung pucat. Ini bukan minyak biasa. Ini minyak sihir, untuk melepaskan kepala dari tubuh. Yang menggunakannya sudah melakukan ikrar dengan makhluk dari dimensi lain. Kalau Bu Yati menghilang dan ini tertinggal, artinya dia gagal, atau dikorbankan. Warga mulai resah. Ada yang menyebut nama Rini, seorang perempuan yang dulu pernah tinggal bersama Bu Yati, tapi sudah lama pergi dari desa. Kalau memang Bu Yati bukan pelakunya, bisa jadi dia hanya menyimpan minyak ini untuk orang lain. Ujar Pak Darto pelan. Malamnya, Ayu mendengar suara dari arah atap rumah. Suara gerakan licin, seperti daging yang basah menggesek genteng. Lalu suara berdesis, dan bisikan. Namamu sudah kupilih. Darahmu akan sempurna. Ayu menjerit, memanggil orang tuanya. Ayahnya keluar sambil membawa obor. Dan ketika ia menyalakan cahaya ke atap, sesuatu melesat terbang ke arah hutan. Bukan burung, bukan kelelawar, tapi kepala dengan rambut panjang terurai dan isi perut menjuntai. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar. Beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berkepala melayang melintas di atas sungai kecil belakang rumah. Bahkan, kambing milik Pak Wardo ditemukan mati dengan perut robek. Namun tak ada darah tersisa di lokasi. Ayu, yang kini tak bisa diam, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Rini, perempuan yang disebut-sebut punya hubungan erat dengan Bu Yati. Di ruang penyimpanan buku tua milik sekolah, Ayu menemukan sebuah arsip lama, laporan desa tahun 2002. Di situ, tercatat nama Rini Astuti, umur 19 tahun, yatim piatu. Tinggal bersama Bu Yati sejak tahun 2000. Tapi yang membuat bulu kuduk Ayu berdiri adalah catatan kecil di pojok kertas itu. Menghilang secara misterius setelah menolak menikah. Warga terakhir melihat Rini berjalan menuju hutan dengan membawa kendi dan seekor ayam hitam. Malam itu, Ayu merenungkan semuanya sambil menatap langit-langit. Tapi sebelum ia tertidur, jendela kamarnya terbuka sendiri. Angin dingin menyeruak. Dan dari luar terdengar suara tertawa lirih, dan tangisan. Ayu memberanikan diri membuka tirai. Dan di bawah cahaya bulan, ia melihat seseorang berdiri di depan rumahnya. Perempuan, berambut panjang, wajahnya pucat, tapi matanya bukan mata manusia.
Ayu ingin berteriak, tapi suara itu lebih dulu masuk ke dalam kepalanya. Kamu harus tahu siapa aku. Karena aku tahu siapa kamu. Aku Rini. Dan darah kita terhubung. Keesokan harinya, Ayu pingsan di kelas. Teman-temannya bilang ia bicara sendiri sebelum tak sadarkan diri. Kalimat terakhir yang ia bisikan. Aku bukan hanya korban, aku bagian dari kutukan ini. Ayu menyadari, Rini bukan hanya sekadar hantu. Ia adalah kunci dari misteri minyak kuyang. Dan Ayu sendiri mungkin punya hubungan darah dengan kutukan yang sedang bangkit kembali. Sejak kejadian semalam, Ayu sering pingsan dan sulit membedakan mimpi dan kenyataan. Ia kini dirawat di rumah, dijaga ibunya siang malam. Namun yang aneh, setiap tengah malam Ayu mengigau dengan suara bukan miliknya. Sumpah darah belum lunas darahku, darahmu. Ibunya semakin khawatir. Setelah Ayu tertidur, ia mengunci kamar dan membakar kemenyan, lalu membuka sebuah kotak kayu tua yang selama ini ia sembunyikan di lemari pakaian. Di dalamnya ada foto hitam putih seorang perempuan muda. Wajahnya sangat mirip Ayu, bersama seorang bayi. Di belakang foto itu tertulis, Rini Kobayi Perempuan 2002. Pagi harinya, Ayu yang sudah sedikit membaik memaksa bertanya pada ibunya. Bu, siapa Rini sebenarnya? Kenapa wajah di foto itu seperti wajahku? Sang ibu akhirnya mengaku, dengan suara bergetar. Rini adalah kakak kandungmu, Ayu. Dia anak pertama ibu, hasil pernikahan sebelum menikah dengan ayahmu yang sekarang. Tapi Rini lahir dari hasil perjanjian. Ayu tertegun. Dunia seakan runtuh. Ibu dulu ditolong Bu Yati waktu hampir meninggal saat hamil Rini. Tapi untuk itu, aku harus memberikan sesuatu, sebuah janji. Bu Yati yang mengatur semuanya. Tapi setelah dewasa, Rini menolak panggilan darah. Dia kabur dan setelah itu menghilang. Dan sekarang dia kembali. Ibunya hanya mengangguk pelan, menahan tangis. Sementara itu, Kiai Syakir mendatangi rumah Ayu setelah mendengar kabar kejanggalan yang dialami. Ia membawa kitab tua dan segenggam daun kering yang ia sebut daun samparwatu, daun pelindung dari gangguan roh jahat. Kamu harus dilindungi, Ayu. Tapi lebih dari itu, kamu harus memilih. Menolak ikatan darah, atau menerima warisan kutukan. Ayu kini tahu, Rini adalah kakaknya, dan dirinya adalah darah kedua dalam perjanjian lama. Pilihan kini di tangannya, menolak dan menghadapi kemarahan roh kuyang, atau menyelam ke dalam warisan gelap keluarganya sendiri. Malam itu, Ayu duduk di ruang tamu dengan Kiai Syakir yang memegang kitab dan daun samparwatu. Udara di sekitar terasa dingin dan tegang. Ayu tahu malam ini adalah ujian pertamanya. Kuyang adalah makhluk yang haus darah, dan ia datang bukan hanya untuk mengambil nyawa, tapi juga untuk mengambil roh, jelas Kiai Syakir. Tiba-tiba, suara gemerisik dari luar rumah terdengar. Ayu menoleh dan melihat bayangan hitam melayang-layang di antara pepohonan dekat rumahnya. Kiai Syakir segera mengeluarkan doa pelindung, dan asap kemenyan membumbung ke atas. Namun, bayangan itu tetap bergerak mendekat, semakin jelas bentuknya. Kepala tanpa tubuh, dengan rambut panjang terurai dan isi perut menjuntai. Ayu merasa seperti tubuhnya dibekukan, napasnya tersengal. Bayangan kuyang itu menatapnya dengan mata merah menyala. Darahmu milikku, bisik suara yang bergema di kepalanya. Kiai Syakir mencoba mengusir dengan mantra dan daun samparwatu, namun bayangan itu menghilang seketika ke kegelapan hutan, meninggalkan aroma anyir dan dingin yang menusuk. Ayu terkapar, tubuhnya lemah. Kiai Syakir menenangkannya dan berkata, "Ini baru permulaan, Ayu. Kuyang akan terus mengincarmu. Kamu harus kuat, dan temukan kunci untuk menghentikannya." Esok harinya, warga desa mulai berbisik-bisik lagi. Beberapa dari mereka menghindari rumah Ayu, takut tertular kutukan. Bahkan beberapa tetangga mulai melaporkan benda-benda aneh menghilang dari rumah mereka. Ayu sadar, dirinya bukan hanya korban, tapi pahlawan yang harus menghadapi kegelapan dari masa lalu keluarganya. Namun, apakah ia cukup kuat? Setelah malam yang menegangkan,
Ayu sadar ia harus menemukan cara memutus ikatan kutukan yang mengancam nyawanya. Dengan bantuan Kiai Syakir, Ayu mulai menggali lebih dalam sejarah keluarganya dan minyak kuyang. Pagi harinya, Ayu pergi ke perpustakaan desa, mencari catatan dan buku-buku tua tentang sihir, minyak kuyang, dan cerita rakyat setempat. Di antara tumpukan buku, ia menemukan sebuah manuskrip lusuh berjudul Sihir Minyak Kuyang dan Kutukan Darah. Manuskrip itu menceritakan tentang minyak kuyang yang dibuat dari ritual hitam melibatkan kepala makhluk hidup yang dilepaskan untuk melakukan tugas-tugas gelap. Minyak itu hanya bisa dipatahkan dengan 1. Mengembalikan kepala kuyang ke tempat asalnya di hutan terlarang. 2. Melakukan ritual pembatalan darah oleh keturunan langsung yang memiliki ikatan darah dengan korban pertama. Kiai Syakir menegaskan, hanya Ayu yang bisa melakukan ritual itu karena darahnya mengalir dari Rini, korban pertama. Tapi ritual ini sangat berbahaya dan harus dilakukan di malam purnama di hutan larangan. Sore harinya, Ayu menemui ibu dan meminta bantuan untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Namun, di dalam hatinya, Ayu takut, bukan hanya pada ritual, tapi pada kebenaran yang akan terungkap. Ayu siap melangkah ke dalam kegelapan, mencoba mengakhiri kutukan yang telah menghantui keluarganya selama bertahun-tahun. Tapi, apakah ia akan menghadapi kegelapan seorang diri, atau ada yang akan membantunya? Malam purnama tiba. Suasana di desa terasa sunyi, seolah semua makhluk hidup menahan napas. Ayu bersama Kiai Syakir dan ibunya berangkat menuju hutan larangan, membawa perlengkapan ritual yang sudah disiapkan. Di tengah gelap dan rimbunnya hutan, Ayu merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai. Bayangan kuyang kembali muncul, mencoba menghalangi langkah mereka. "Kamu tak akan selamat, darah itu milikku," desis suara itu. Namun, Kiai Syakir dengan tenang melantunkan mantra pelindung sambil membakar daun sampar watu. Api kemenyan menyala terang, mengusir bayangan hitam itu menjauh. Mereka tiba di sebuah pohon tua besar, yang konon katanya menjadi tempat asal kepala kuyang itu. Di bawah pohon, mereka menemukan sebuah lubang kecil yang berbau anyir dan gelap. Ayu bergetar, tetapi ia tahu ini saatnya untuk menghadapi masa lalu keluarganya. Dengan bantuan Kiai, Ayu meletakkan kepala kuyang, yang sebelumnya disimpan oleh Kiai dalam sebuah wadah khusus, di dalam lubang itu. Mulailah ritual pembatalan darah. Ayu mengucapkan doa-doa yang diajarkan Kiai, sementara api kemenyan membumbung tinggi. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan suara jeritan mengerikan memenuhi hutan. Namun saat ritual hampir selesai, muncul sosok perempuan berwajah pucat dan penuh luka. Rini muncul di depan mereka. "Jangan hentikan ritualnya." Suara Rini bergetar tapi tegas. Dia mengulurkan tangan, dan energi gelap yang selama ini menghantui Ayu mulai menghilang perlahan. Rini bukan hanya hantu pembalas dendam, tapi juga pelindung yang ingin memutus rantai kutukan itu. Ritual hampir selesai, tapi bahaya baru mengintai. Saat ritual hampir selesai, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah hutan. Sejumlah warga desa yang penasaran dan takut datang menghampiri, membawa obor dan alat-alat pertanian. Mereka tidak percaya dengan ritual yang dilakukan dan menganggap Ayu serta Kiai Syakir membawa malapetaka. Seorang pria dari kerumunan, Pak Sutarjo, dengan suara kasar berkata, "Berhenti. Ritual ini hanya akan membangkitkan kemarahan makhluk halus. Kami tidak mau desa ini dihancurkan." Warga lain mulai menggerutu. Beberapa bahkan mencoba merobek perlengkapan ritual. Ayu panik, tapi Rini yang tiba-tiba muncul kembali mengangkat tangannya, menebarkan energi lembut yang menenangkan kerumunan. Namun, tiba-tiba seorang warga lain, Pak Herman, yang ternyata memiliki dendam lama terhadap keluarga Ayu, berbisik kepada kelompok kecil. "Ini saatnya membalas dendam. Kutukan ini bukan kebetulan." Pak Herman mencoba menyerang Kiai Syakir dengan golok, tapi Ayu melompat menghalangi. Kericuhan pun pecah. Dalam kekacauan itu, Rini menghilang, dan energi gelap mulai berputar-putar semakin kuat. Kiai Syakir berteriak, "Jangan sampai ritual terganggu. Ayu, fokuskan energi dan ingat janjimu." Warga desa terbagi. Sebagian mulai percaya dan menenangkan diri,
sementara kelompok kecil yang dipimpin Pak Herman tetap menentang. Konflik warga mulai memuncak. Dan di tengah ketegangan itu, kutukan yang ingin dihapus malah semakin kuat mengancam. Suasana di tengah hutan larangan menjadi kacau balau. Kericuhan antara warga desa yang percaya dan yang menolak ritual terus berlanjut. Ayu berdiri di tengah, berusaha menenangkan semua orang. Tapi hatinya bergejolak antara takut dan tekad. Kiai Syakir segera mengangkat tangan, memanggil semua orang untuk diam. Wahai saudara-saudaraku, dengarkan aku. Kutukan ini bukan main-main, dan jika kita gagal menyelesaikannya malam ini, malapetaka yang lebih besar akan menimpa desa kita semua. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, suara gemuruh aneh mulai terdengar, seperti desahan makhluk raksasa yang marah. Bayangan hitam yang sebelumnya mengintai Ayu muncul lagi, kali ini lebih besar dan mengerikan. Pak Herman, yang memegang golok, tampak semakin galak. Ini bukan cuma tentang kutukan, tapi dendam lama yang harus aku tuntaskan. Keluarga Ayu telah merugikanku selama bertahun-tahun. Ayu melihat ke arah Pak Herman dengan mata penuh kesedihan. Pak Herman, jangan biarkan dendam butakan hati kita. Ini bukan saatnya bermusuhan. Kita harus bersatu demi keselamatan desa. Namun, Pak Herman sudah terlalu jauh terbawa amarah. Ia menyerang Kiai Syakir, tapi Kiai dengan cekatan menghindar dan melancarkan mantra pelindung yang membuat golok itu terpental. Dalam kekacauan itu, Ayu menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan Kiai. Dengan segenap tenaga, ia mengucapkan mantra pelindung sambil menyalakan kemenyan. Tiba-tiba, sosok Rini muncul lagi, tapi kali ini wajahnya bukan lagi menyeramkan, melainkan penuh kedamaian. Ayu, gunakan kekuatan imanmu. Kutukan ini bisa dipatahkan jika kamu percaya pada dirimu sendiri dan niatmu tulus. Ayu merasa sebuah kekuatan hangat mengalir dalam tubuhnya. Ia melanjutkan ritual dengan keyakinan penuh, sementara Kiai Syakir dan Ibu Ayu membantu mengiringi dengan doa-doa dan mantra. Sementara itu, warga desa yang semula berkonflik mulai merasa tenang. Sebagian bahkan menangis menyadari besarnya bahaya yang mengancam mereka semua jika ritual gagal. Pak Herman, yang kelelahan dan terpukul oleh perubahan suasana, akhirnya terdiam, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ritual berjalan dengan lancar, meski penuh dengan ketegangan dan konflik batin. Ayu mulai yakin bahwa kutukan ini akan segera berakhir. Tapi ia tahu perjalanan masih panjang dan bahaya belum sepenuhnya hilang. Malam semakin larut. Suasana di hutan larangan semakin tegang dan mencekam. Api kemenyan dan cahaya obor warga desa berkelip-kelip di antara pepohonan yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari menambah ketegangan. Ayu berdiri tegap, penuh tekad. Ritual pembatalan kutukan hampir mencapai puncaknya. Di tengah hening, suara mendesis kembali terdengar. Kuyang muncul, sosok mengerikan dengan kepala terlepas yang terbang mengelilingi mereka, menyebarkan hawa dingin dan bau anyir yang menusuk. Kuyang itu melancarkan serangan cepat, mencoba menerkam Ayu. Warga desa mundur ketakutan, tapi Kiai Syakir berdiri di depan Ayu, melindungi dengan mantra pelindung yang kuat. Ayu, fokuskan energimu. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Kiai Syakir berteriak sambil mengangkat tangan ke udara. Ayu mengumpulkan keberanian, menatap lurus ke mata Kuyang yang penuh kemarahan. Ini adalah akhir dari semua penderitaan. Teriak Ayu sambil mengayunkan tangan yang berlumuran kemenyan. Tiba-tiba, muncul kilatan cahaya putih dari tubuh Ayu. Energi itu memancar kuat, membentuk perisai cahaya yang menghalau serangan Kuyang. Namun Kuyang tak menyerah. Ia terbang lebih cepat dan semakin agresif, mengelilingi Ayu dan Kiai Syakir. Dalam pergulatan itu, tiba-tiba muncul sosok Rini yang kini berubah menjadi cahaya terang, ikut membantu dengan menebarkan energi pelindung dari sisi lain. Kuyang, kembalilah ke tempat asalmu. Suara Rini bergema kuat, menambah kekuatan Ayu dan Kiai. Kuyang melawan sekuat tenaga, namun energi gabungan Ayu, Kiai Syakir, dan Rini mulai melemahkannya. Dalam ledakan cahaya putih yang membutakan, Kuyang akhirnya terperangkap dan menghilang ke dalam lubang di bawah pohon tua, tempat asalnya. Warga desa bertepuk tangan dan bersorak.
Lega dan bahagia melihat kutukan itu akhirnya putus. Ayu terjatuh ke tanah, lemas tapi tersenyum penuh kemenangan. Kutukan minyak kuyang telah berhasil dipatahkan. Namun Ayu sadar bahwa perjalanan hidupnya kini akan berubah selamanya. Pagi menyingsing dengan sinar matahari yang hangat, namun suasana desa masih terasa berat dan penuh keheningan. Setelah malam yang melelahkan dan penuh perjuangan, Ayu duduk di teras rumahnya, memandang ke arah hutan larangan yang kini tampak lebih tenang. Ibu Ayu datang menghampiri, memegang secangkir teh hangat. "Ayu, kamu sudah sangat berani. Tapi kamu tahu, hidupmu sekarang tidak akan sama lagi." Ayu mengangguk pelan, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Lega, letih, tapi juga waspada. Desa mulai berangsur pulih, namun beberapa warga masih menyimpan rasa takut dan curiga. Mereka takut akan kembalinya kekuatan gelap atau ancaman baru yang belum terungkap. Pak Herman, yang dulu menentang ritual, kini datang menghadap Ayu. Wajahnya tampak lebih tenang dan menyesal. "Ayu, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tidak tahu bahwa ini semua akan seperti ini. Aku ingin membantu." Ayu menatapnya dengan lembut, tapi juga waspada. "Kita semua punya bagian dalam menjaga desa ini. Tapi kau harus buktikan niatmu." Di sisi lain, Kyai Syakir mulai mengajarkan warga cara menjaga diri dari gangguan gaib, memperkuat ikatan komunitas dengan doa dan ritual sederhana. Namun, Kyai juga merasa ada sesuatu yang belum selesai. Saat malam tiba, Ayu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kadang ia merasakan bisikan halus yang mengingatkannya pada Kuyang, tapi bukan untuk mengancam, melainkan untuk memperingatkan. Ia sadar, meskipun kutukan sudah dipatahkan, dunia gaib dan manusia masih saling terkait dengan cara yang sulit dijelaskan. Ayu memulai babak baru dalam hidupnya. Berjuang bukan hanya melawan kegelapan luar, tapi juga menghadapi misteri dan kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Seiring waktu berjalan, perubahan pada Ayu semakin nyata. Ia mulai merasakan kekuatan aneh yang muncul tanpa diduga. Kadang tangannya berkeringat dingin, terkadang matanya menatap kosong seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, saat Ayu sendirian di kamarnya, ia dikejutkan oleh bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut ruangan. Bayangan itu menghilang sebelum Ayu sempat bereaksi, namun rasa dingin di udara membuatnya merinding. Kyai Syakir yang mengunjungi Ayu segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. "Ayu, kekuatanmu sudah mulai terbangun. Tapi itu bukan hanya berkat ritual. Ada sesuatu yang lebih dalam yang harus kau ketahui tentang dirimu dan keluargamu." Ayu merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksud Kiai? Apa yang harus aku lakukan?" Kyai Syakir mengeluarkan sebuah buku tua, penuh dengan tulisan kuno dan simbol-simbol mistis. "Ini adalah catatan leluhurmu. Ada garis keturunan khusus yang memiliki hubungan dengan dunia gaib, baik untuk kebaikan maupun bahaya. Kau harus belajar mengendalikannya sebelum kekuatan itu mengendalikanmu." Sementara itu, di desa, muncul kejadian-kejadian aneh. Binatang-binatang hilang, suara-suara bisikan terdengar di malam hari, dan beberapa warga mengaku melihat sosok misterius di pinggir hutan. Pak Herman yang sudah berubah sikap menjadi lebih waspada. "Ini tanda-tanda gangguan baru. Kita harus siap, Ayu." Ayu merasa beban yang berat di pundaknya. Tapi ia tahu ini adalah jalan yang harus ditempuh demi melindungi desa dan keluarganya. Kekuatan baru mulai bangkit dalam diri Ayu, mengundang ancaman yang lebih besar dari sebelumnya, dan membuka tabir rahasia lama keluarganya yang kelam. Di ruang doa Kyai Syakir yang penuh dengan aroma dupa dan lilin menyala, Ayu duduk dengan mata terpejam. Di hadapannya terbuka buku tua bertuliskan mantra-mantra kuno dan cara mengendalikan energi gaib yang sedang tumbuh dalam dirinya. "Ayu, kau harus fokus dan tenang. Kekuatan ini bisa menjadi berkah atau malapetaka, tergantung bagaimana kau mengendalikannya," kata Kyai Syakir dengan suara lembut tapi tegas. Ayu mengangguk, meski dalam hatinya rasa takut dan ragu masih menguasai. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam dan mengikuti panduan Kiai untuk meditasi dan latihan konsentrasi. Di luar, desa mulai digemparkan oleh kejadian-kejadian ganjil, suara jeritan di malam hari,
pohon-pohon yang bergoyang tanpa angin, dan binatang-binatang yang hilang tanpa jejak. Warga semakin cemas, dan beberapa mulai mengusulkan untuk mengadakan pengusiran roh jahat. Ayu, yang mulai merasakan energinya semakin kuat, memutuskan untuk turun tangan. Bersama Kiai Syakir dan beberapa warga, mereka mengelilingi desa melakukan ritual perlindungan. Namun, saat mereka tengah berdoa, sosok bayangan hitam muncul di tepi hutan, mengamati dengan tatapan tajam. Itu bukan hanya gangguan biasa, bisik Kiai Syakir. Ada entitas lain yang mencoba masuk ke dunia kita. Dan ia mengincar Ayu. Ayu merasa detak jantungnya makin cepat. Ia tahu bahwa perjuangan belum usai, malah baru dimulai. Ayu mulai menguasai sebagian kekuatannya. Tapi ancaman baru terus mendekat. Menguji keberanian dan tekadnya untuk melindungi desa dan orang-orang yang dicintainya. Malam yang kelam menyelimuti desa. Ayu dan Kiai Syakir berdiri di tengah lapangan desa, dikelilingi oleh warga yang memegang lilin dan doa. Mereka siap melawan entitas gelap yang terus mengintai dari balik pepohonan. Tiba-tiba, angin dingin menerpa dan suara bisikan menyeramkan terdengar di sekeliling. Sosok bayangan hitam muncul dari kegelapan, melayang tanpa wujud pasti namun penuh aura mengerikan. Aku datang bukan hanya untuk mengambil Ayu, suara bergema dengan nada dingin. Aku ingin menghancurkan semua yang kau sayangi. Kiai Syakir mengangkat tangan, melantunkan mantra dengan penuh kekuatan. Cahaya putih memancar dari tubuhnya, bertabrakan dengan kegelapan yang menyelimuti makhluk itu. Di tengah pertarungan spiritual itu, muncul konflik baru di antara warga. Beberapa mulai meragukan keputusan untuk melindungi Ayu dan merasa ketakutan akan bahayanya. Pak Herman mencoba menenangkan mereka, tapi ketegangan semakin memuncak. Beberapa warga malah mulai menyebar rumor yang membuat suasana semakin panas. Ayu merasakan tekanan dari dua sisi, melawan makhluk gaib sekaligus menghadapi ketidakpercayaan dari orang-orang di desanya sendiri. Namun, ia bertekad tidak menyerah. Aku tidak akan membiarkan ketakutan menghancurkan kita. Kita harus bersatu, kata Ayu dengan suara tegas. Kiai Syakir tersenyum bangga melihat semangat Ayu yang semakin kuat. Pertarungan spiritual berlangsung sengit. Sementara konflik antar warga menambah tantangan baru. Menguji ikatan dan kepercayaan dalam desa yang kini menghadapi kegelapan ganda. Malam itu terasa berbeda dari sebelumnya. Angin dingin menusuk tulang, dan udara dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dirasakan oleh setiap jiwa di desa. Ayu berdiri di tengah lapangan, dikelilingi warga yang masih gemetar antara takut dan harap. Kiai Syakir berdiri di sampingnya, wajahnya serius dan penuh tekad. Di kejauhan, bayangan hitam itu muncul kembali, mengambang pelan, menebar aura gelap yang membekukan. Kau pikir bisa melawanku? Suara serak dan dingin menggema, seperti berasal dari lorong kegelapan tanpa akhir. Aku adalah kutukan lama desa ini, arwah penasaran yang terlupakan dan haus akan balas dendam. Warga menahan napas. Suara bisikan dan erangan menyeramkan memenuhi udara malam. Ayu merasakan getaran kekuatan dalam dirinya, campuran antara ketakutan dan keberanian. Ia tahu, malam ini adalah saatnya untuk mengakhiri semua. Kiai Syakir mulai melantunkan mantra yang lebih kuat, membentuk lingkaran cahaya di sekitar mereka. Ayu mengikuti, mengerahkan energi gaib yang mulai ia pelajari. Tangannya bergetar, tapi tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan spiritual itu berubah menjadi sebuah duel energi. Cahaya putih bertabrakan dengan kegelapan pekat, membentuk pusaran yang menggetarkan bumi dan udara di sekeliling. Bayangan hitam mencoba menembus pertahanan, menyerang dengan bisikan yang meracuni pikiran dan melemahkan tubuh. Namun, Ayu berhasil memusatkan diri dan menangkis setiap serangan dengan bantuan Kiai Syakir dan doa dari warga. Di tengah pertarungan, suara tua seorang perempuan terdengar di kejauhan, memanggil-manggil nama Ayu. Suara itu mengalir seperti angin dan membawa kenangan lama. Tiba-tiba, seorang warga tua bernama Embok Sari maju ke depan. Wajahnya penuh ketegasan dan kesedihan. Kalian semua harus tahu, kutukan ini berawal dari peristiwa lama, ketika nenek moyang kita mengkhianati seorang dukun kuat yang kini menjadi arwah penasaran ini.
Embok Sari menceritakan kisah kelam desa yang selama ini tersembunyi, pengkhianatan, dendam, dan janji yang belum terpenuhi. Arwah itu bukan sekadar makhluk jahat, tapi korban dari sebuah kesalahan besar yang belum diperbaiki. Ayu mendengarkan dengan seksama. Ia menyadari bahwa kunci untuk mengakhiri kutukan bukan hanya melawan kekuatan gelap, tapi juga mengembalikan keseimbangan dan menghapus luka lama desa. Dengan tekad baru, Ayu mengangkat tangan, menatap bayangan hitam yang mulai tampak goyah. Aku akan menyelesaikan ini bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengampunan dan penebusan. Klimaks pertarungan spiritual mencapai puncaknya, mengungkap rahasia kelam desa yang selama ini tersembunyi, dan membuka jalan untuk penyembuhan dan harapan baru. Dingin malam perlahan mereda. Cahaya lembut mulai menyelimuti desa yang tadi malam penuh dengan ketegangan dan kegelapan. Ayu berdiri di tengah lapangan, tatapannya penuh ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bayangan hitam yang sebelumnya mengancam kini mulai memudar, berubah menjadi sosok wanita tua dengan wajah penuh penyesalan dan kesedihan. "Terima kasih, Ayu." Suara wanita itu lembut dan penuh haru. "Aku adalah dukun yang dulu dikhianati oleh nenek moyangmu. Aku terperangkap dalam amarah selama bertahun-tahun, tapi kini aku merasakan kedamaian karena pengampunanmu." Warga desa menyaksikan momen ajaib itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka merasakan beban yang selama ini menghantui desa mulai terangkat satu persatu. Kyai Syakir menjelaskan lebih lanjut. Pengampunan ini bukan hanya untuk arwah itu, tapi juga untuk kita semua. Luka lama harus disembuhkan agar kita bisa melangkah maju tanpa rasa takut. Ayu mengajak semua warga untuk bersama-sama melakukan ritual penyembuhan dan penebusan. Mereka berdoa, membakar dupa, dan mengucapkan kata-kata pengampunan yang tulus. Seiring ritual berlangsung, perubahan mulai terasa di seluruh desa. Udara menjadi lebih segar, suara-suara aneh menghilang, dan ketakutan yang dulu membelenggu perlahan memudar. Pak Herman, yang selama ini skeptis, datang menghampiri Ayu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Ayu. Kau telah menyelamatkan desa kita, bukan hanya dari kegelapan, tapi juga dari masa lalu yang kelam." Namun, Ayu tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Ia masih harus belajar mengendalikan kekuatannya dan menjaga desa dari ancaman lain yang mungkin muncul di masa depan. Di tengah kebahagiaan dan kedamaian yang baru, Ayu merenung tentang tanggung jawab yang kini ada di pundaknya. Pengampunan dan penebusan membuka jalan baru bagi desa, menghapus luka lama dan menghadirkan kedamaian. Namun tugas Ayu sebagai pelindung baru desa baru saja dimulai. Pagi yang cerah menyambut desa yang mulai bangkit dari bayang-bayang kelamnya. Namun, di balik senyum dan harapan, Ayu merasakan beban besar di pundaknya. Sejak pengampunan itu, kekuatan gaib dalam dirinya semakin kuat dan sulit dikendalikan. Kadang ia merasakan energi misterius yang keluar tanpa bisa dihentikan, membuatnya takut akan apa yang bisa terjadi. Di rumah Kyai Syakir, Ayu duduk bersila sambil mendengarkan pelajaran tentang energi spiritual. Kyai Syakir menjelaskan bahwa kekuatan Ayu adalah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Kau harus belajar mengendalikan energi itu dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Kekuatan tanpa kontrol bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ayu mengangguk penuh tekad. Ia tahu, untuk melindungi desanya, ia harus menguasai kekuatan itu. Latihan demi latihan Ayu jalani dengan penuh semangat. Ia berlatih meditasi, menenangkan pikiran, dan menghafal mantra-mantra kuno yang Kyai Syakir ajarkan. Namun, tidak mudah. Beberapa kali energi itu lepas kendali, menyebabkan benda-benda di sekitarnya bergerak sendiri atau suara-suara aneh muncul. Sementara itu, suasana desa mulai berubah menjadi hidup kembali. Warga mulai menata rumah, ladang, dan membuka usaha kecil. Anak-anak bermain di jalanan tanpa rasa takut. Pak Herman, yang dulu skeptis, kini menjadi pendukung terbesar Ayu. Ia bahkan membantu mengorganisasi warga agar lebih bersatu. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa warga masih merasa takut akan kekuatan Ayu. Mereka khawatir bahwa energi gaib bisa membawa bencana baru. Ayu harus berhati-hati. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatannya,
kata Burina, salah satu warga yang gelisah. Ketegangan kecil mulai muncul, mengingatkan Ayu bahwa tugasnya tidak hanya mengendalikan kekuatan, tapi juga menjaga kepercayaan warga. Di akhir hari, Ayu duduk di atas bukit melihat matahari terbenam. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan berat tapi juga harapan yang besar. Aku harus kuat. Untuk desa, untuk keluargaku, dan untuk diriku sendiri. Ayu mulai memahami arti sejati kekuatan dan tanggung jawab. Sementara desa perlahan pulih dan warga belajar untuk percaya kembali. Namun tantangan pengendalian energi dan kepercayaan masih menanti. Malam mulai turun dengan suasana yang tidak lagi hangat seperti sebelumnya. Ayu duduk di beranda rumahnya, memandangi langit gelap bertabur bintang, namun hatinya terasa berat seperti awan mendung yang akan segera menurunkan hujan. Selama beberapa hari terakhir, kekuatan dalam dirinya semakin sulit dikendalikan. Kadang, tanpa disengaja, aura gelap atau cahaya kuat keluar dari tubuhnya, membuat dirinya dan orang-orang di sekitarnya merasa takut. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara warga desa. Mereka berbicara dalam kelompok kecil, memandang Ayu dengan mata waspada dan khawatir. Apakah kekuatan Ayu akan benar-benar melindungi kita, atau justru membawa malapetaka? Tanya seorang ibu kepada suaminya. Ayu merasakan ketegangan itu. Dia tahu, tidak semua warga mempercayainya. Bahkan beberapa yang dulunya mendukung kini mulai meragukan. Suatu malam, seorang tetua desa bernama Pak Tono datang mengunjungi Ayu. Wajahnya serius, penuh kekhawatiran. Ayu, kami semua berterima kasih atas apa yang sudah kau lakukan. Tapi kami juga takut. Jika kekuatanmu tidak bisa kau kendalikan, apa jadinya desa ini? Ayu menunduk, merasakan luka di hatinya. Kata-kata Pak Tono seperti bayangan berat yang membebani. Dalam kesendirian, Ayu bergumul dengan rasa takut dan tanggung jawabnya. Dia mulai meragukan apakah dirinya layak menjadi pelindung desa. Apa aku hanya membawa bahaya? Apakah aku harus menyerah? Pikirnya dalam hati. Namun, suara Kiai Syakir yang selama ini menuntun pikirannya muncul di benak. Kekuatan terbesar adalah keteguhan hati dan keberanian menghadapi ketakutan. Keesokan harinya, saat latihan meditasi, Ayu merasakan energi yang liar bergejolak dalam dirinya. Dia hampir kehilangan kendali dan menyebabkan ledakan cahaya yang membahayakan. Melihat kejadian itu, beberapa warga yang menyaksikan mulai menjauh, takut pada apa yang mereka lihat. Namun, di tengah ketegangan itu, seorang anak kecil bernama Lina mendekati Ayu dengan wajah polos. Kak Ayu, aku percaya kakak. Kakak kuat. Jangan takut. Kata-kata sederhana dari Lina memberikan kekuatan baru bagi Ayu. Dia sadar bahwa di balik ketakutan warga, masih ada harapan dan kepercayaan yang harus ia jaga. Konflik batin Ayu memuncak. Kepercayaan warga mulai goyah. Namun harapan muncul dari hati polos seorang anak. Menjadi penyemangat untuk terus berjuang mengendalikan kekuatannya. Pagi yang tenang menyelimuti desa, tetapi hati Ayu penuh gejolak. Dia tahu bahwa kepercayaan warga mulai retak, dan tugasnya untuk memulihkannya tidak akan mudah. Ayu memutuskan untuk menunjukkan kepada warga bahwa kekuatannya bukan ancaman, melainkan pelindung yang akan menjaga mereka dari bahaya yang masih mengintai. Di lapangan desa, Ayu mengumpulkan warga untuk mengadakan ritual bersama. Kali ini, bukan hanya soal kekuatan gaib, tapi juga penyembuhan dan perlindungan. Warga datang dengan ragu-ragu, beberapa masih menyimpan ketakutan di mata mereka. Namun ada juga yang memberikan dukungan penuh, seperti Pak Herman dan anak kecil Lina. Ayu memulai ritual dengan hati-hati. Ia memusatkan energi dalam dirinya, menyalurkan kekuatan dengan perlahan agar tidak meledak. Ia membimbing warga untuk berdoa bersama, membentuk lingkaran kebersamaan yang hangat. Selama ritual, Ayu memperlihatkan kemampuan mengusir energi negatif yang selama ini mengganggu desa. Dengan tangan terbuka, ia memancarkan cahaya lembut yang mengalir ke sekeliling. Beberapa warga mulai merasakan perubahan. Udara yang tadinya berat kini terasa ringan dan damai. Suara bisikan dan bayangan gelap mulai menghilang. Pak Tono, yang dulu skeptis,
menatap Ayu dengan mata penuh kekaguman dan sedikit menyesal atas keraguannya. Ayu, kau benar. Kami salah meragukanmu. Terima kasih telah menyelamatkan desa kami. Namun, perjuangan Ayu belum berakhir. Malam itu, ia kembali berlatih meditasi di bawah cahaya rembulan. Ia tahu, kekuatannya harus terus diasah agar suatu saat bisa melindungi desa dari ancaman yang lebih besar. Di kejauhan, bayangan gelap masih mengintai, tanda bahwa kegelapan belum sepenuhnya pergi. Ayu mulai membuktikan kekuatannya, memulihkan kepercayaan warga. Namun ancaman baru masih mengintai. Menjadi tantangan berikutnya yang harus dihadapi. Sejak ritual bersama yang dipimpin Ayu, suasana desa memang sedikit membaik. Namun, malam itu, di balik ketenangan yang terlihat, ada sesuatu yang mulai bangkit dari kegelapan. Ayu duduk di ruang tengah rumahnya. Matanya terpaku pada lilin yang menyala redup. Namun, pikirannya jauh melayang ke arah ancaman yang mulai ia rasakan sejak beberapa hari terakhir. Kekuatan gaib yang pernah mengganggu desa, kini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang lebih kuat dan berbahaya. Ayu merasakan gelombang energi hitam yang menyusup lewat angin malam, membawa hawa dingin menusuk tulang. Di luar rumah, bayangan samar menari-nari di balik pepohonan, seolah memperingatkan bahwa kegelapan belum pergi, malah kini menjadi lebih ganas. Keesokan harinya, Ayu menemui Kiai Syakir untuk meminta nasihat. Kiai Syakir menghela napas panjang dan menjelaskan bahwa musuh yang mereka hadapi bukan hanya makhluk biasa. Ini bukan sekadar energi gelap biasa, Ayu. Ini adalah entitas kuat yang sudah lama terkurung, kini mencoba keluar dan membalas dendam. Kau harus lebih kuat dan lebih bijak. Kiai Syakir memberikan sebuah kalung bertuah kepada Ayu, yang katanya bisa menahan energi jahat untuk sementara waktu. Ayu mulai berlatih dengan lebih giat. Meditasi, pengendalian napas, dan latihan fisik ia lakukan setiap pagi dan malam hari. Namun, ia juga tahu, persiapan mental adalah kunci utama. Dalam beberapa malam berikutnya, Ayu bermimpi tentang sosok bayangan besar berwajah menakutkan, yang mengancam akan menghancurkan desa dan semua yang ia cintai. Di desa, warga mulai merasakan kegelisahan yang sama. Beberapa kehilangan barang secara misterius, suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan tanaman ladang mulai layu tanpa sebab jelas. Pak Herman mengajak warga untuk berjaga malam, sementara Ayu memimpin latihan bela diri dan pengendalian energi untuk para pemuda desa. Suatu malam, saat Ayu berlatih sendirian di tepi hutan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang asing. Angin menjadi dingin, dan bayangan hitam muncul mendekat. Ayu menguatkan hati, menarik napas dalam-dalam, dan memusatkan seluruh energinya. Ia tahu, ini adalah ujian pertamanya melawan bayangan yang selama ini menghantui desa. Ancaman baru yang lebih gelap dan kuat mulai mengintai. Ayu harus bersiap dengan kekuatan dan kebijaksanaan baru. Sementara desa bersiap menghadapi malam-malam penuh ketegangan. Malam itu turun dengan gelap pekat yang lebih tebal dari biasanya. Angin berdesir kencang membawa aroma lembab hutan dan suara bisikan yang menusuk telinga. Ayu berdiri di tengah lapangan desa, hanya ditemani cahaya rembulan dan lentera kecil yang dipegangnya. Jantungnya berdetak kencang, namun matanya penuh tekad. Bayangan hitam yang selama ini menghantui desa akhirnya muncul. Sosok besar berwajah menyeramkan itu melayang mendekat, disertai aura dingin yang mematikan. Warga desa yang berjaga dari kejauhan menyaksikan dengan napas tertahan. Beberapa memegang alat perlindungan tradisional, keris, jimat, dan mantra yang diajarkan Kiai Syakir. Ayu mengangkat kalung bertuah yang diberikan Kiai Syakir, merasakan energi hangat merambat di tubuhnya. Ia memusatkan seluruh kekuatan batinnya dan mulai berdoa dalam hati. Dengan suara tegas, Ayu mengucapkan mantra yang sudah dipelajarinya selama berminggu-minggu. Cahaya putih mulai memancar dari tubuhnya, menerangi gelap yang menyelimuti desa. Pertarungan pun dimulai. Bayangan gelap menyerang dengan cepat dan ganas, mencoba menerjang Ayu dengan cakarnya yang tajam dan energi hitam yang membakar. Namun, Ayu mampu menghindar dan membalas dengan pancaran cahaya yang menahan serangan itu. Setiap kali bayangan itu mengenai Ayu, kalung bertuah bekerja melindungi,
menahan sebagian energi gelap yang berusaha menembus tubuhnya. Pertarungan berlangsung sengit. Ayu merasakan kelelahan, namun semangatnya tak pernah padam. Ia teringat akan warga desa, anak kecil Lina, dan janji yang sudah dibuat untuk melindungi mereka. Di puncak pertarungan, Ayu mengumpulkan seluruh energi cahaya yang tersisa dalam dirinya, dan dengan suara lantang ia mengucapkan mantra terakhir. Sebuah ledakan cahaya putih menyinari seluruh lapangan desa, memaksa bayangan hitam mundur dengan jeritan yang menggema di udara malam. Ketika cahaya mereda, bayangan itu lenyap, tersapu oleh kekuatan Ayu yang kini bersinar terang. Warga desa bersorak, datang mendekat dengan wajah penuh syukur dan bahagia. Ayu terjatuh ke tanah. Tubuhnya lelah namun hatinya penuh damai. Ia tahu, pertarungan ini belum benar-benar selesai. Tapi untuk malam itu, desa selamat. Pak Tono menghampiri dan menepuk pundak Ayu dengan bangga. Kau telah membuktikan bahwa cahaya selalu lebih kuat dari kegelapan. Ayu, kami semua berterima kasih. Pertarungan sengit antara cahaya dan kegelapan berakhir dengan kemenangan Ayu. Desa selamat dari ancaman. Dan harapan baru mulai tumbuh di hati semua warga. Setelah malam pertarungan sengit yang hampir menguras seluruh energi Ayu, pagi menyambut desa dengan sinar matahari hangat yang menembus sela-sela daun pepohonan. Udara terasa segar, seolah membawa harapan baru setelah gelap yang menyesakkan. Di halaman rumah Ayu, warga berkumpul untuk saling berbagi cerita dan rasa syukur. Beberapa membawa makanan dan obat tradisional untuk membantu pemulihan Ayu dan semua yang ikut berjaga malam. Pak Herman duduk di samping Ayu yang masih lemah tapi tersenyum tulus. Kau luar biasa, Ayu. Desa ini berutang banyak padamu. Ayu mengangguk pelan. Ini bukan hanya tentang aku, Pak Herman. Ini tentang kita semua yang bersatu. Di tengah kerumunan, Lina kecil berlari menghampiri Ayu dan memeluknya erat. Terima kasih sudah melindungi kami. Ayu, aku tidak takut lagi. Ayu mengelus kepala Lina dengan penuh kasih. Kamu harus berani, ya? Karena kita semua saling menjaga. Namun, Ayu tahu kedamaian ini rapuh. Walau ancaman utama telah lenyap, bekas luka di hati warga dan di tanah desa belum sepenuhnya sembuh. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan bersama Kiai Syakir dan para tetua desa. Di ruang pertemuan, Kiai Syakir berbicara dengan bijak. Kegelapan memang sudah pergi, tapi kita harus tetap waspada. Selalu jaga ikatan antar kita, dan jangan biarkan rasa takut memisahkan. Para tetua setuju dan mulai merencanakan kegiatan bersama untuk mempererat persaudaraan dan melestarikan kearifan lokal sebagai pelindung desa. Ayu juga mulai mengajar anak-anak desa tentang cara menjaga energi positif dan mengenal kekuatan alam dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Hari-hari berlalu dengan kegiatan yang makin hidup, tawa anak-anak yang kembali menggema, dan suara doa yang terdengar lebih sering di masjid dan balai desa. Damai perlahan kembali menyelimuti desa. Warga mulai menyembuhkan luka hati dan fisik, dan Ayu bersama warga membangun harapan baru yang lebih kuat. Matahari pagi bersinar hangat menyelimuti desa, membawa udara segar dan semangat baru. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan kegelapan, kini suasana desa berubah menjadi tempat penuh harapan. Ayu berdiri di depan balai desa yang ramai dengan warga. Hari itu diadakan acara syukuran sekaligus peringatan perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Warga berkumpul dengan pakaian terbaik mereka, membawa makanan, dan berbagi cerita tentang perubahan yang terjadi. Tawa dan senyum menggantikan rasa takut dan cemas yang dulu selalu menghantui. Dalam pidatonya, Ayu berbicara dengan penuh kehangatan. Kegelapan yang pernah datang mengajarkan kita banyak hal. Bahwa kita tidak boleh menyerah pada ketakutan, dan bahwa kekuatan sejati ada pada persatuan dan keberanian kita bersama. Desa ini bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah yang kita jaga bersama. Warga menyambut dengan tepuk tangan hangat, beberapa menitikan air mata haru. Kiai Syakir menambahkan, kisah ini bukan hanya tentang melawan kegelapan di luar, tapi juga kegelapan di dalam diri kita. Mari kita terus menjaga cahaya ini, agar desa kita tetap damai dan terlindungi. Di sudut lain,
Lina bermain riang bersama anak-anak desa yang kini merasa aman dan bahagia. Ayu tersenyum melihatnya. Tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Sore hari tiba. Ayu duduk di tepi sungai kecil, memandangi air yang mengalir tenang. Ia merenungkan perjalanan panjang yang telah dilalui. Rasa syukur dan harapan memenuhi hatinya. Kisah Ayu dan desa itu mengingatkan kita bahwa dalam kegelapan sekalipun, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dengan keberanian, persatuan, dan hati yang tulus, kita bisa menghadapi segala rintangan.